Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ankika Brupurba dari kelas 1C TPL. Jadi di sini saya akan mereview tugas termodinamika. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Pemahaman Konsep Termodinamika Mahasiswa Pendidikan Fisika Menggunakan Instrumen Survey of Thermodynamic Process and First and Second Laws atau STPFASL. Konsep termodinamika merupakan salah satu konsep fisika yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan konsep termodinamika sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulop dan kawan-kawan 2012 mengemukakan bahwa termodinamika merupakan subjek yang berhubungan dengan energi dan merupakan salah satu materi yang diperlukan untuk memahami gejala alam. Termodinamika memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah hal fundamental dan telah menjadi bagian penting dari suatu kurikulum. Hasan dan Matt 2005 mengemukakan bahwa termodinamika merupakan pengetahuan dasar yang berhubungan dengan energi dan telah lama menjadi bagian penting dari kurikulum rekayasa. Sedangkan Kulkarni dan Tambade 2013 mengemukakan bahwa termodinamika merupakan topik penting yang harus dipelajari dalam fisika karena banyak terapannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep termodinamika adalah instrumen Survey of Thermodynamic Process and First and Second Laws atau STPFASL. Instrumen STPFASL dikembangkan pada tahun 2015 oleh Profesor Benjamin R. Brown dan Profesor Chandralekha Singh dari University of Pittsburgh, United States. Instrumen STPFASL ini berupa soal pilihan ganda atau multiple choice berjumlah 33 butir soal konsep termodinamika yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya berupa validasi perak, yaitu tingkat kedua pada validasi penelitian. Instrumen STPFASL ini difokuskan pada pengetahuan termodinamika mahasiswa tentang 5 bahasan pokok berupa hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, diagram PV, proses reversibel, dan proses irreversibel. Instrumen STPFASL ini dapat digunakan untuk mahasiswa baru, mahasiswa tingkat menengah, dan mahasiswa tingkat atas atau MCKGAN 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dengan metode ini, penelitian memaparkan data yang diperoleh dan menganalisis hingga diperoleh deskripsi tentang pemahaman konsep termodinamika mahasiswa program studi pendidikan fisika. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep termodinamika mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Sriwijaya. Variabel ini diukur melalui besarnya persentase pemahaman konsep termodinamika mahasiswa dengan cara menganalisis hasil jawaban mahasiswa terhadap soal pilihan ganda atau multiple choice dengan reasoning terbuka melalui tes menggunakan instrumen STPFASL berjumlah 33 butir soal yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, sehingga tidak diperlukan validitas dan reliabilitas seperti pada soal umumnya. Validitas yang dilakukan hanya melaksanakan validasi soal pada dosen mengenai bahasa dan konten fisika pada instrumen serta
disesuaikan dengan kurikulum pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Sriwijaya, yaitu mahasiswa semester 6 angkatan 14 yang telah mengikuti mata kuliah termodinamika teknik. Pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data empiris yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan alat yang digunakan untuk memperoleh data tersebut instrumen penelitian. Untuk mengetahui pemahaman konsep, maka dilakukan perhitungan dari hasil tes tertulis. Data hasil tes tersebut akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mencari nilai atau skor rata-rata jawaban seluruh mahasiswa, mencari jawaban mahasiswa per butir soal dan setiap konsep, serta mengkombinasikan pilihan jawaban mahasiswa dengan alasannya. Selanjutnya, setiap jawaban mahasiswa per subkonsep dikategorikan ke dalam 5 kategori tingkat pemahaman konsep. Menghitung frekuensi jawaban mahasiswa, menentukan persentase pemahaman konsep dengan menggunakan rumus deskriptif persentase, yaitu Kamelta 201 penelitian. Dan yang terakhir, hasil analisis data ini akan mengarahkan pada kesimpulan penelitian. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan di program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Sriwijaya dengan subjek penelitian mahasiswa semester 6 angkatan 2014 yang berjumlah 63 responden. Penelitian ini dilaksanakan pada 22 Maret 2017 dan 29 Maret 2017. Soal yang diujikan terbagi menjadi 5 subkonsep, yaitu hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, diagram PV, proses reversibel dan proses irreversibel, dengan soal sebanyak 33 butir soal. Hasil skor rata-rata pemahaman konsep mahasiswa berada pada kategori rendah. Skor rata-rata pemahaman konsep mahasiswa sebesar 27,66%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa. Untuk mengetahui lebih lanjut tingkat pemahaman konsep mahasiswa, kemudian dilakukan analisis terhadap jawaban dan alasan jawaban mahasiswa untuk kelima subkonsep dengan menggunakan 5 kategori tingkat pemahaman konsep berdasarkan tabel 1. Adapun persentase pemahaman konsep mahasiswa pada masing-masing subkonsep terhadap 5 kategori tersebut sebagai berikut. A. Konsep hukum 1 termodinamika. Ada 6 dari 33 soal hukum 1 termodinamika, yaitu butir soal nomor 2, 14, 18, 20, 22, dan 27. Persentase pemahaman konsep mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham konsep sebesar 14%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham konsep seperti pada proses ekspansi isotermal, energi internal gas tidak berubah, dan kerja yang dilakukan oleh gas positif. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham sebagai konsep sebesar 24%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham sebagai konsep tidak menjelaskan jawaban secara terperinci seperti hanya pertanyaan 2 dan 3 benar. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham sebagian konsep disertai miskonsepsi sebesar 29%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham sebagian konsep disertai miskonsepsi seperti pada proses ekspansi isotermal, energi internal gas berubah, dan kerja yang dilakukan oleh gas positif. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori miskonsepsi utuh sebesar 6%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori miskonsepsi utuh seperti pada proses ekspansi adiabatik reversibel, tidak ada perpindahan kalor sehingga energi internal dan kerja yang dilakukan adalah konstan.
Pada proses ekspansi bebas, maka entropi bertambah. Kerja yang dilakukan positif dan energi internal berkurang. Pada proses siklus tidak ada perpindahan kalor neto karena dapat kembali ke titik awal. Pada proses ekspansi isotermal tidak ada perpindahan kalor neto karena suhunya tetap, dan pada saat piston dipanaskan maka ada pengaruh suhu sehingga terjadi proses isotermal. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori tidak paham konsep sebesar 27%. Mahasiswa tidak memberikan alasan pada lembar jawaban. B. Konsep hukum termodinamika. Ada 7 dari 33 soal konsep hukum 2 termodinamika, yaitu butir soal 12, 13, 16, 19, 24, 25, dan 33. Persentase pemahaman konsep mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham konsep sebesar 9,5%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham konsep seperti proses telah tercapainya kesetimbangan pada dua benda padat diletakkan saling bersentuhan dalam satu kotak terisolasi, maka entropi benda padat yang bersuhu awal lebih rendah dan entropi sistem gabungan dua benda padat akan bertambah, sedangkan entropi benda padat yang bersuhu awal lebih tinggi akan berkurang. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham sebagian konsep sebesar 22%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan ke kategori paham sebagian konsep seperti proses telah tercapainya kesetimbangan pada saat dua benda padat diletakkan saling bersentuhan dalam satu kotak terisolasi, maka entropi benda pada saat yang bersuhu awal lebih rendah akan bertambah, sedangkan entropi benda padat yang bersuhu awal lebih tinggi akan berkurang. Inilah penjelasan konsep hukum 2 termodinamika yang kedua. Dan yang ketiga atau C, konsep diagram PV. Ada 12 dari 33 soal konsep diagram PV, yaitu butir soal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 22, 26, dan 30. Persentase pemahaman konsep mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham konsep sebesar 3%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham konsep seperti pada diagram PV, energi internal akhir gas sama dengan energi internal awal karena merupakan proses siklus. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham sebagian konsep sebesar 34%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham sebagian konsep seperti pada diagram PV, energi internal akhir gas sama dengan energi internal awal karena hasilnya sama. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham sebagian konsep disertai miskonsepsi sebesar 30%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham sebagian konsep disertai miskonsepsi seperti pada diagram PV, energi internal akhir gas sama dengan energi internal awal jika proses reversibel, namun selain proses tersebut akan menjadi lebih kecil karena telah terpakai untuk melakukan kerja. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori miskonsepsi utuh sebesar 3%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori miskonsepsi utuh seperti pada diagram PV, energi internal akhir gas lebih kecil daripada energi internal awal karena sudah melakukan kerja dalam satu siklus. Kerja yang dilakukan oleh gas dalam satu siklus lengkap adalah 0 karena kembali ke titik semula. Entropi akhir gas lebih kecil daripada entropi awal karena sudah melakukan kerja dalam satu siklus. Entropi akhir gas lebih besar daripada kerja yang dilakukan kedua proses sama dengan dimulai pada titik awal dan akhir yang sama. Jika ada proses adiabatik, maka
tidak ada perpindahan kalor dan nilai kerja yang dilakukan oleh sistem hanya ditentukan oleh keadaan sistem. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori tidak paham konsep sebesar 30%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori tidak paham konsep banyak yang hanya mengulang tulisan pada pilihan jawaban yang tersedia, seperti energi internal akhir gas bisa lebih besar atau lebih kecil dari energi internal awal tergantung pada rincian siklus pada skema yang ditampilkan. Yang keempat atau D, konsep reversible. Ada 6 dari 33 soal konsep reversible, yaitu butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 15, dan 28. Persentase pemahaman konsep mahasiswa yang termasuk dalam kategori paham konsep sebesar 1,6%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham konsep seperti pada proses ekspansi adiabatik, entropi gas akan tetap konstan untuk proses reversible atau Q sama dengan 0. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk ke dalam kategori paham sebagian konsep sebesar 28,6%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori paham sebagian konsep seperti pada percobaan gas yang mengalami ekspansi adiabatik reversible akan menghasilkan entropi gas yang tetap konstan karena dapat kembali ke keadaan semula. Ini ada persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori miskonsepsi utuh sebesar 1,6%. Alasan mahasiswa yang menunjukkan kategori miskonsepsi utuh seperti proses ekspansi adiabatik reversible, entropi gas bertumbuh karena gas mengembang, proses kompresi isotermal reversible, suhu konstan sehingga ada perpindahan kalor neto ke gas. Proses kompresi isotermal reversible, entropi gas bertambah karena volume bertambah, dan pada diagram PV reversible jika terdapat proses adiabatik maka tidak ada perpindahan kalor neto. Persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori tidak paham konsep sebesar 31,7%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori tidak paham konsep banyak yang hanya mengulang tulisan pada pilihan jawaban yang tersedia, seperti pada proses ekspansi adiabatik reversible, entropi gas berkurang. Dan yang kelima ada konsep proses irreversible. Ada 5 dari 33 soal konsep proses reversible, yaitu butir soal nomor 11, 23, 29, 31, dan 32. Persentase pemahaman konsep yang termasuk dalam kategori paham konsep sebesar 11%. Alasan jawaban mahasiswa yang menunjukkan kategori konsep seperti proses akhir ketika kesetimbangan thermal tercapai saat dua benda padat diletakkan saling bersentuhan dalam satu kotak terisolisasi, maka energi internal sistem gabungan tetap dan kerja yang dilakukan oleh sistem gabungan adalah 0. Seperti yang kita lihat, ini adalah kelanjutannya. Dan ini yang saya bacakan adalah yang terakhir, persentase pemahaman mahasiswa yang termasuk dalam kategori tidak paham konsep sebesar 42%. Mahasiswa tidak memberikan alasan pada lembar jawabannya. Penutup. Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman konsep mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya pada materi termodinamika, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep mahasiswa pada materi termodinamika dinilai masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya skor rata-rata persentase pemahaman konsep mahasiswa sebesar 27,66%. Analisis lanjutan didapat bahwa tingkat pemahaman konsep mahasiswa terdiri dari paham konsep sebesar 7,82%, paham konsep sebagian 27,72%, paham konsep
sebagian disertai miskonsepsi sebesar 26,1%, miskonsepsi utuh sebesar 4,62%, dan tidak paham konsep sebesar 33,74%. Terdapat miskonsepsi yang dialami mahasiswa pada konsep hukum termodinamika sebesar 6%, konsep hukum 2 termodinamika sebesar 9,5%, konsep diagram PV sebesar 3%, konsep proses reversibel sebesar 1,6%, dan konsep proses irreversibel sebesar 3%, serta terdapat bentuk-bentuk miskonsepsi pada seluruh konsep termodinamika yang diujikan, diantaranya pada diagram PV tidak ada perpindahan kalor neto untuk proses siklus pada diagram PV Q1 sama dengan Q2 karena jumlah kerja yang dilakukan kedua proses sama yang dimulai pada titik awal dan akhir yang sama. Nilai kerja yang dilakukan oleh sistem hanya ditentukan oleh keadaan sistem dan proses akhir ketika kesetimbangan saat dua benda padat diletakkan saling bersentuhan dalam satu kotak terisolisasi, maka energi internal sistem gabungan dua benda padat bertambah. Disarankan penelitian lanjutan untuk mengungkap latar belakang terjadinya miskonsepsi dan mencoba berbagai strategi pembelajaran guna meremediasi miskonsepsi pada siswa atau mahasiswa. Jadi ini adalah penutup. Kesan yang saya dapat dari setelah mereview jurnal tersebut adalah saya menjadi lebih tahu kelemahan-kelemahan mahasiswa untuk mempelajari termodinamika, dan saya bisa mempelajari bagaimana cara mengatasi agar mahasiswa bisa lebih mengerti dan paham tentang materi-materi yang ada di termodinamika fisika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.